Perkenalkan, saya Rahmayanti dengan NIM 047. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Surya Putra Basma dengan NIM 075. Perkenalkan, nama saya Yuri dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Dewi Loto dengan NIM 055. Rochester Manufacturing Corporation atau RMC sedang mempertimbangkan untuk menampilkan beberapa produksinya dari numerik secara numerik yang dikendalikan oleh mesin menjadi sistem manufaktur yang fleksibel atau FMS. Komputernya secara numerik mengendalikan mesin telah beroperasional dalam varietas yang tinggi, volume yang rendah. Utilisasi mesin sedekat mungkin dapat ditentukan, terdiri dari sekitar 10% tenaga penjualan, peralatan mesin, dan perusahaan yang memprioritaskan penempatan mesin bersama-sama dalam VMS. Mereka meyakini bahwa pengeluaran mesin senilai 53 juta dan mesin transfer akan menangani sekitar 30% dari pekerjaan RMC. Tentu saja, biaya transisi dan pengaktifkan sebagai tambahan hal ini. Perusahaan bahkan belum memasukkan semua suku cadangnya ke dalam kompleks sistem teknologi yang komprehensif, tetapi keyakinan bahwa sebesar 30% merupakan determinasi produk yang terbaik yang sesuai dengan FMS. Sebesar 30% ini harus sesuai dengan sangat bagus ke dalam keluarga. Pengurangan karena utilisasi yang lebih tinggi akan terjadi dalam jumlah mesin. Perusahaan harus mampu bekerja dari 15 menjadi sekitar 4 mesin, dari personel 15, paling rendah 3. Sama halnya penurunan dalam spasi lantai akan bergerak dari 2.000 meter menjadi 60.000 meter. Pemesanan juga meningkat dengan mendapat keluarga suku cadang dalam 1 hingga 2 hari dan bukunya 7 hingga 10 hari. Penurunan dalam persediaan diperkirakan akan menghasilkan 1 kali penghematan 750 dan penghematan biaya tenaga kerja harus mendekati 300. Meskipun proyek ini secara keseluruhan terlihat sangat positif, analisis atas tingkat pengembalian keuntungan investasi dari proyek ini ditunjukkan berada di antara 10% hingga 15% per tahun. Perusahaan secara tradisional memiliki ekspektasi bahwa proyek akan menghasilkan lebih dari 15% dan memiliki periode payback pada dasarnya kurang dari 5 tahun. Jika mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas dari sistem yang ada, kami memilih penggunaan mesin dan sistem baru. Karena dengan penggunaan mesin baru, kita bisa menghemat jumlah mesin, jumlah pekerja, ruang penyimpanan, waktu untuk memproses, dan lain-lain. Akan tetapi, menyangkut tingkat pengembalian keuntungan, kami lebih memilih sistem lama yang menghasilkan tingkat pengembalian keuntungan lebih tinggi jika dilihat dari pengalaman tahun sebelumnya. Jika tingkat pengembalian keuntungan yang dihasilkan dari memilih mesin baru tidak sesuai dengan target atau jumlah uang yang dihasilkan, mesin baru tidak bisa merecover pengeluaran yang telah dikeluarkan atau payback, maka manajer konservatif akan cenderung memilih tetap menggunakan mesin tradisional atau status quo. Peningkatan waktu pengiriman, yakni meningkatkan throughput atau output, dan meningkatkan kualitas mungkin menghasilkan pangsa pasar yang lebih tinggi, yang mana jika perusahaan sudah di atas titik impas atau BIP sangat bagus untuk profitabilitas, maka tingkat pengembalian keuntungan akan lebih tinggi dari yang diproyeksikan. Pertumbuhan penjualan biasanya termasuk dalam perhitungan tingkat pengembalian keuntungan. Selain itu, tugas manajemen akan lebih mudah.